Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Aprilian dengan NIM 24031017. Di sini saya akan menampilkan video tugas mengenai komunikasi terapeutik kepada pasien bernama Ibu Nadia. Di mana Ibu Nadia baru saja melahirkan atau postpartum 3 hari dengan anak pertama yang lahirnya secara normal, kondisi fisiknya baik, namun mengalami kesulitan untuk tidur karena bayinya yang terus menangis dan juga cenderung berdiam diri, melamun, dan sering menyendiri. Nah, ini mengarah pada kondisi yang bernama baby blues, postpartum, sehingga teknik yang digunakan adalah komunikasi terapeutik dengan membangun hubungan saling percaya, dimana ketika keluarganya sendiri kurang interaksi dengan pasien maupun bayinya, sehingga dari pasiennya ini menyebabkan terjadinya baby blues. Dan menggunakan pernyataan ataupun pertanyaan yang terbuka dari perawat sendiri, mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, melakukan refleksi dan validasi dari perasaan, memberikan dukungan emosional serta edukasi ringan bahwa kondisi tersebut itu merupakan kondisi yang wajar yang dialami oleh cukup banyak dari ibu yang setelah melahirkan. Sekaligus dalam tindakan ini melibatkan suami maupun anggota keluarga yang lain, sehingga agar ibu merasa dipahami dan tidak disalahkan, dan membantu dalam proses adaptasi dari yang sebelumnya belum memiliki anak dan menjadi ibu baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, Pak. Pagi, Dengan Ibu siapa boleh disebutkan namanya biar saya cocokkan dengan gelarnya? Ibu Nadia, Sus. Ibu Nadia ya. Perkenalkan, saya perawat Amanda. Di sini saya akan berbincang-bincang sebentar ya dengan Ibu dan Bapaknya. Saya boleh duduk? Boleh. Terima ya. Ibu Nadia, bagaimana hari ini kabarnya? Saya merasa capek, Sus. Lemas. Jadi ibu merasa capek dan lemas ya? Iya. Saya melihat dari mana juga ibu terlihat lelah ya. Bisa ibu ceritakan apa ya ibu rasakan selama beberapa hari ini? Nggak tahu ya, Sus. Saya rasanya tuh lemes, capek aja. Istirahat juga rasanya kurang. Bayi saya kalau malam sering nangis, Sus. Jadi kayaknya kalau tidur kurang, akhirnya siangnya saya capek, ngantuk. Baik ibu, saya paham bagaimana perasaan ibu ya untuk kurang tidur dan juga mungkin perubahan setelah melahirkan. Itu memang bisa membuat ibu merasa lebih lelah, baik secara fisik maupun secara emosional ibu ya. Ibu, jadi rasanya itu sekarang ibu merasa kelelahan, lalu kurang tidur ya Bu ya, dan mungkin perasaannya agak emosional, dan itu rasanya tiba-tiba ya Bu? Ya, saya juga kurang tahu, Sus. Tiba-tiba kayak gini. Baik Bu, apa yang ibu alami dan rasakan itu cukup sering ya Bu yang terjadi pada ibu-ibu yang baru saja melahirkan, terutama kehamilan pertama ya Bu ya. Ibu tidak sendirian Bu, dan ini bukan kesalahan ibu, dan mungkin ibu belum terbiasa nih, baru pertama melahirkan. Bapak, untuk dukungan dari keluarga ini, terutama untuk suami sendiri, itu sangatlah penting ya. Ketika ibu sedang dalam masa penyesuaian,
Jadi mohon untuk dibantu merawat bayi dan memberi waktu istirahat pada ibunya nih Pak ya. Baik Sus, saya akan lebih menjaga istri saya. Baik. Ibu Nadia, Yes, kondisi yang ibu alami ini disebutnya dengan baby blues ya Bu ya. Dan biasanya bersifat sementara. Jika ibu merasa sedih yang terus-menerus, atau mungkin sulit tidur, atau tidak ingin mengurus bayi, segera sampaikan kepada kami ya Bu, terutama suaminya, agar suaminya bisa membantu, karena dukungan dari keluarga itu penting sekali gitu ya. Sus. Saya akan sering memantau kondisi ibu. Dan jika ibu ingin bercerita atau membutuhkan bantuan, jangan ragu ibu ya untuk menyampaikan. Ibu sudah melakukan yang terbaik ibu sama ini. Terima kasih banyak ya Sus atas motivasinya dan masukannya buat saya dan suami saya. Ibu, jadi untuk selanjutnya ibu boleh istirahat lebih sering nih. Dan untuk suaminya boleh untuk menemani ibunya ataupun merawat bayinya. Baik Sus. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup sih Sus. Ada cukup bertanya? Dari saya sih yang penting istri saya tenang Sus. Setelah tadi berbincang-bincang ya Pak, Bu, bagaimana perasaannya ibu sekarang? Saya merasa lebih lega ya Sus, bisa berbagi cerita. Saya juga akhirnya tahu yang saya rasakan itu ternyata karena baby blues ya Sus. Dan harapannya setelah ini, setelah bapaknya mungkin bisa lebih memperhatikan ibunya, kondisi ibu jauh lebih baik ya Bu ya. Jadi nanti perasaannya menjadi lebih tenang dan semoga nanti malam jadi tidurnya lebih nyenyak ibu ya. Kalau perlu bantuan boleh datang ke station ya Pak ya. Baik Dan bisa Sus. hubungi saya ini. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah Sudah cukup. Kalau begitu saya pamit ibu. Terima kasih banyak ya Sus atas masukannya. Terima kasih ya Sus, istri saya sudah lebih tenang. Semoga nanti malam tidurnya juga sudah lebih nyenyak. Amin. Kalau begitu saya pamit nih. Ibunya selalu beristirahat nih. Ya, Pak. Terima kasih ya Sus. Petiknya sendiri antara lain membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga sangat bergantung pada kemampuan dan sikap dari perawatnya dalam menunjukkan empati serta mendengarkan secara aktif. Kurang efektif bila pasien tidak kooperatif atau sulit untuk mengekspresikan perasaannya. Terjadi salah tafsir bila perawatnya sendiri kurang peka terhadap bahasa nonverbal dari pasien, serta hasilnya tidak selalu terlihat secara langsung karena perubahan dari kondisi pasien tersebut, seperti kondisi emosional pasien berangsur secara bertahap.